Oke, lanjut. Kini kita mau tengok-tengok sedikit lagi nih bos. Bocoran alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista gacor terbaru Indonesia. Jet tempur generasi 5 dan kapal-kapal perang. Nah, yang pertama dan terbaru ini adalah kabar mengenai alokasi anggaran untuk jet tempur generasi 5 yang mau dibeli Indonesia. Bocoran mantap nih bos, yang ternyata kini anggarannya dialokasikan senilai 1,2 miliar US dollar. Nah, lantas pertanyaannya, jet tempur generasi 5 apakah itu? Kira-kira dapat berapa unit? Setelah ini kita kupas tipis-tipis, bye bosku. Dan juga yang kedua nanti adalah rencana pengadaan kapal light frigate dengan alokasi anggaran senilai 1,1 miliar US dollar. Di mana harganya ini lebih murah dibandingkan kapal PPA dari Italia. Nah, kapal yang manakah itu yang mau dibeli? Light frigate, berapa unitkah rencana alutsista ini diboyong? Penasaran gosip-gosipnya? Cus, mari kita ceki-ceki kabar lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, wacana panas kembali muncul di kalangan pemerhati alutsista nasional kita nih bos. Dimana baru-baru ini admin kutip dari lembaga KRIS, Indonesia pun disebutnya telah menyiapkan alokasi anggaran senilai 1,2 miliar US dollar. Itu adalah sekitar 18 sampai 19 triliun rupiah untuk program yang katanya adalah Air Superiority Fighter Aircraft generasi 5.0 beserta paket dukungannya. Batch yang pertama bos. Dan ditulis caption di atasnya, ini adalah jet tempur Kaan dari Turki. Nah loh, pesawatnya di Turki aja masih ngurusin prototipe dan belum jadi sempurna ya kan? Ibarat kata hasil akhirnya ini masih tebak-tebak berhadiah bos. Tapi mengapa Indonesia nampaknya ngebet banget ya? Mungkin karena Indonesia percaya dengan Turki. Dan alasan kedua mungkin salesnya jago bos. Bisa jadi ya kan? Kemudian alokasinya lebih murah nih dari alokasi anggaran untuk jet tempur J10 kemarin yang 4,5. J10 malah dapat 1,6 miliar US dollar. Dengan perkiraan Mimin kemarin berdasarkan data dan harga itu mungkin bisa dapatnya sekitar 20-an unit bos J10-nya. Nah, ini untuk jet tempur generasi 5 1,2 miliar US dollar nih. Kira-kira dapat berapa unit nih bos? Apalagi jet tempur generasi 5 yang disebut oleh admin lembaga KRIS itu adalah jet tempur Kaan. Punya teknologi stealth, radar AISA, sistem peperangan elektronik canggih dan kemampuan super cruise. Kemudian bodinya jauh lebih besar daripada F-35 dan KF-21 ya kan? Dan dengan semua itu maka asumsi Mimin harga per unit Kaannya mungkin berkisar di angka 120 sampai 150 juta per pesawat beserta paket dukungan. Dan perkiraan ya mungkin dapat 8 sampai 10 unit buy bos. Berpotensi masuk dalam paket awal ini. Lantas pertanyaannya nih, perkiraan harga itu dapat dari mana Min? Terus paket dukungan itu maksudnya apa Min? Nah, jadi sebenarnya angka harga ini admin kutip dari sumber-sumber yang biasanya dijadikan acuan seperti misal dari Jens, dari Sipri, dari Defense News dan sebagainya. Maka kalau mau dibandingkan, kita pakai pendekatan benchmark harga pesawat tempur generasi 5 yang lain bos. Contoh untuk F-35A Lightning II generasi 5 itu harganya 80 sampai 110 juta USD per unit tapi belum termasuk dukungan penuh. Kemudian juga Su-57 Rusia itu 80 sampai 120 juta USD dan itu pun tergantung paket dan kurs mata uang. Dan kemudian KF-21 Boramai yang paling murah nih, harganya sekitar 60-an juta sampai 80 juta US dollar tapi masih prototipe dan belum siluman penuh. Maka ya Mimin perkirakan harga Kaan bakal sedikit di atas KF-21 tapi mungkin di bawah F-35. Jadi ya perkiraan harganya di 120 sampai 150 juta US dollar karena termasuk paket dukungan. Dan harganya ini ya masih lagi tergantung paket dukungannya bos. Biasanya paket dukungan ini dilengkapi dengan simulator dan pelatihan pilot, suku cadang, peralatan darat, kemudian juga paket infrastruktur hanggar dan perawatan.
Tapi kalau masuk lagi paket senjata yang baru-baru seperti misalnya rudal Bosdogan, Gokdogan ya kan. Nah itu maka harga per unitnya mungkin dapat lebih mehong lagi. Sehingga perkiraan ya dengan duit segitu batch pertama dapatnya 6 unit, 8 unit maksimal, 10 biji lah maksimal. Dan karena ini masih batch pertama, maka mungkin nanti akan lanjut ada batch kedua, batch ketiga, bahkan batch keempat. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Kemudian, lanjut kabar kedua terkait program pengadaan kapal perang light frigate dari Turki. Katanya ini sejenis I-Class. Nah, ini maksudnya kemungkinan besar adalah Istif Class atau Istanbul Class, bos. Per unit katanya 550 juta US dollar. Jelas jauh lebih murah dari PPA kemarin. Jadi totalnya dua frigate Istif adalah 9,024 triliun rupiah, bos. Kemudian untuk PPA, nah 2 unit PPA jadi harganya 10,763 triliun rupiah. Dan bedanya mencapai 1.739 miliar atau 1,7 triliun rupiah. Lumayan besar bos, beda harganya atau selisih harganya. Kemudian terkait bocoran kapal mana yang mau diambil ya, sebelumnya dari lembaga KRIS seperti video yang dulu pernah admin updatekan untuk kalian. Maka untuk pengadaan dua frigate Istif Class ini adalah ngembat kontrak punya Angkatan Laut Turki, bos. Skemanya jadi mirip dengan pengadaan kapal PPA dari Itali. Ngembat kapal yang sedang dibuat untuk Angkatan Laut Itali. Yang mana katanya kapal ini adalah kapal yang dulu sempat menjadi background foto Kasal saat berkunjung ke galangan kapal Turki. Ini dia fotonya, yaitu dua kapal ini adalah frigate Izmir F516 dan Izmit F517. Kedua frigate ini pun telah sukses diluncurkan pada 11 Januari 2025 kemarin dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, bos. Uji coba, integrasi, dan lain-lain. Jadi ya, intinya TNI Angkatan Laut nyarinya yang baru. Tapi nggak mau nunggu lama-lama ya kan, maunya cepat. Akhirnya ngembat lah kapal punya orang lain. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.